Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wow, saya lihat wajah-wajah antusias, wajah-wajah dengan naskah yang antusias. Oke, pesan Tuhan buat kita semua, buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini adalah mendengar atau mendengarkan. Ya, saya percaya kita semua sudah dibagikan lewat aplikasi maupun lewat di WhatsApp group. Mendengar atau mendengarkan. Tentunya buat Bapak Ibu Saudara yang pernah ambil kelas komunikasi, kelas relationship, dan memang ada kelas komunikasi juga ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang udah ambil kelas-kelas itu, tentu paham yang namanya istilah mendengar dan mendengarkan ya. Apa itu mendengar, apa itu mendengarkan? Ada dua hal yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih gampang mencernanya, to hear. Mendengar itu to hear kan, kita sering dengar itu, tapi untuk mendengarkan adalah to listen. Nanti kita di dalam akan belajar apa itu mendengar, apa itu mendengarkan Bapak Ibu Saudara ya. Ada perbedaan besar di antara keduanya dan ada hasil yang berbeda tentunya. Nah, Tuhan mau, maksudnya gini, Tuhan mau inilah saatnya kita beranjak dari sekedar mendengar, beranjak kepada posisi mau mendengarkan. Tuhan mau kita beralih dari posisi minta didengarkan terus, tapi mulai beralih ke posisi ingin menjadi pendengar yang baik. Ingat, anak kecil hanya ingin didengarkan tapi tidak pernah mau mendengarkan, itu anak kecil. Tapi Tuhan lagi ingatkan kita, inilah sebetulnya seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, orang-orang percaya yang dewasa, anak-anak Tuhan yang dewasa, pelayan-pelayan Tuhan yang dewasa, yang mau menjadi orang yang siap untuk mendengarkan dengan baik. Nah, nanti kita akan belajar apa sih, mendengar apa sih Pak? Nah, nanti kita akan belajar di bagian dalam. Oke, pertama-tama kita buka Yesaya 50 ayat 4. Satu ayat yang gak asing buat kita, tetapi saya juga akan ceritakan latar belakang daripada ayat ini. Saya mau ajak kita baca sama-sama di sudah terpampang juga di depan. Saya mau ajak kita 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi latar belakang daripada perikop ini, inilah tentang Yesaya ya. Kitab Nabi Yesaya yang ya tentunya disampaikan oleh Yesaya ya. Berisi tentang sebetulnya nyanyian, kan ini sebetulnya nyanyian umat Israel dan para pemimpin. Latar belakangnya mereka adalah orang-orang yang kita tahu kan, selalu nggak taat, baik bangsa Israel maupun para pemimpin-pemimpinnya, sehingga mereka kan suatu hari harus dihukum Tuhan, dibuang ke pembuangan ya. Senang yang nyembah-nyembah berhala, kata Tuhan, sekalian dibuang ke Babel. Nah, di situ penyembahan berhala semua gitu. Nah, inilah masa perikop ini adalah masa di mana mereka sebetulnya sudah dibuang dan Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, setelah sekian lama mereka di Babel, Tuhan akan bawa mereka kembali ke Yehuda, ke Yerusalem. Nah, di mana bait Allah di situ kan dibangun kembali ya, seperti yang memang dijanjikan Tuhan. Jadi perikop ini sebetulnya adalah penghiburan ya, dan pengharapan bagi umat Tuhan ya, ketika hidup di pembuangan Babel, Tuhan akan buka jalan buat mereka untuk pulang. Inti jangan itu di situ. Ya. Nah, sebetulnya gini, ada teguran Tuhan kan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Teguran Tuhan adalah Tuhan menegur keras Israel yang seringkali apa? Terus ngeluh, terus mempersalahkan Tuhan. Jadi seolah-olah kayaknya Tuhan yang biang keladinya nih, Tuhan yang bikin salah, Tuhan yang bikin keadaanku seperti itu. Sehingga akhirnya kan mereka kan mau nggak mau kan, ketidaktaatan mereka mau nggak mau kan mereka harus dibuang ke Babel. Ya, mereka dianggap adalah Tuhan. Sebenarnya gini, kalau kita perhatikan ayat demi ayat, Tuhan mengharapkan mereka adalah menjadi hamba-hamba yang taat, karena Tuhan memang punya maksud untuk mereka, untuk mau pakai mereka semua menjadi hamba-hamba yang setia. Tetapi yang terjadi adalah mereka jadi hamba-hamba yang bandel gitu istilahnya. Hal ini kontras sekali dengan apa yang dinyanyikan oleh Yesaya tentang ayat 4 ini, di mana di situ dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita memiliki lidah seorang murid. Gimana caranya Pak bisa punya lidah seorang murid seperti apa? Nanti dijelaskan juga ya. Oke, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Saudara bayangkan hari-hari ini banyak sekali orang yang letih lesu, orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang kehilangan pengharapan. Butuh perkataan-perkataan yang menguatkan. Datang dari mana perkataan itu? Dari setiap kita seharusnya. Dan dari mana kita bisa dapat perkataan-perkataan seperti itu? Dimulai ketika kita mau mempertajam pendengaran kita. Diawali ketika
adanya persekutuan yang terus menerus dengan sang Bapa, persekutuan dengan, kalau ini bicara murid, ada persekutuan terus menerus dengan gurunya. Kalau di zaman sekolah mah rajin tiap hari ke sekolah, dengar pengajaran demi pengajaran. Nah, dikaruniai lidah seorang murid artinya diajar untuk mengatakan apa yang benar, apa yang didengar dari Tuhan. Ketika kita memperkatakan apa yang didengar dari Tuhan, perhatikan apa yang terjadi. Ada orang-orang yang mengalami semangat yang luar biasa, ada orang mengalami gairah. Makanya kita bercermin sama pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus sangat melekat sekali dengan apa yang dia dengar dari Bapa. Makanya kan dikatakan, nggak heran pelayanan Yesus penuh dengan mujizat. Karena ketergantungannya dia dengan perkataan Bapa Sorgawi. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, perkataan-perkataan itu dapat memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, ya. Nah, diawali dengan setiap hari mau dengar, mempertajam pendengaran kita, seperti telinga seorang murid, lidah seorang murid, dan telinga seorang murid. Seorang murid yang baik tentunya mau menyimak apa yang dikatakan oleh pribadi yang mengajarkannya dia, pengen tahu lebih banyak, pengen tahu lebih dalam lagi. Nah, telinga yang seperti itu yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara. Sehingga hasilnya apa? Keluar dari perkataan. Oke, ini jadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan ingin setiap kita bersikap bagaikan seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan istilahnya, yang menjadikan lidahnya seperti lidah seorang murid. Artinya lidah seorang yang udah diajar, orang yang lidah yang yang dikendalikan sehingga lidahnya bermanfaat, bukan lidah yang ngeluh dengan ketidakmengertian dan merasa diperlakukan gak adil. Bukan lidah yang model begitu, tapi lidah yang kita dengar sendiri dari Bapa untuk menguatkan orang lain, memberikan semangat, untuk memotivasi hidup orang yang gak ada pengharapan mendapat pengharapan ketika dia dengar perkataan yang disampaikan lewat lidah mulut bibir kita, Bapak Ibu. Nah, bukan kata-kata yang lemah dan sembarangan, ya. Sehingga kata-kata yang model gitu gak laku Bapak Ibu Saudara, bikin orang lemah. Hari-hari orang rindu ke kata-kata yang membangkitkan kekuatan, bukan kata-kata yang lemah. Nah, salah satu ukuran kedewasaan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ukuran kedewasaannya adalah seorang yang adalah apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Kita bisa lupa gimana kita bisa mengukur kedewasaan saya, Pak, gitu ya. Lihat aja perkataan yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Apakah itu perkataan yang menguatkan atau perkataan keluhan, perkataan yang isinya sampah. Nah, dari situ bukti bahwa itulah kedewasaan itu hanya sangat minim sekali. Tapi lihat dari perkataan, ketika perkataan kita memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, dan semua itu diawali dengan apa? Kerinduan untuk mendengarkan. Oke, berapa prinsip yang harus kita pahami? Yang pertama, mendengarkan adalah awal sebuah ketaatan. Mendengarkan adalah awal dari sebuah ketaatan. Jadi ternyata nanti kita akan belajar, kok bisa lahirnya ketaatan sih, Pak? Nah, mendengarkannya yang kayak gimana yang bisa melahirkan ketaatan itu? Oke, Yesaya 50 ayat 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, keterampilan mendengarkan Bapak Ibu Saudara merupakan salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Untuk apa? Untuk mencapai komunikasi yang efektif. Ya, kemampuan untuk apa? Mendengarkan, keterampilan untuk mendengarkan. Jadi kalau ada ilmu komunikasi, ternyata salah satu yang ditekankan di dalam ilmu komunikasi, kalau ada yang sekolah di sekolah komunikasi, bukan cuma soal jago ngomong. Banyak orang hari-hari kan lebih pintar ngomong, tetapi ternyata ada yang lebih sulit dari pintar ngomong. Pintar mendengarkan, cakap mendengarkan, itu yang gak mudah. Nah, ternyata ini sudah ditangkap bukan untuk kalangan orang-orang percaya aja. Di luar sana, dunia sekuler, mereka paham, oh ya, kita harus punya keterampilan untuk mendengarkan. Nah, jadi untuk mencapai komunikasi efektif adalah punya kemampuan untuk mendengarkan. Tapi juga bukan mendengarkan terus sudah gitu nggak ngomong apa-apa, cuman akhirnya pasif, tidur, ngorok gitu ya. Tapi diawali dengan apa? Kemampuan untuk mendengarkan. Nah, ternyata kemampuan keterampilan mendengarkan itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara, apalagi di zaman sekarang di mana teknologi udah begitu canggih. Orang banyak fokus sama peralatannya masing-masing. Karena kita udah belajar kan waktu komunikasi yang berhasil kan bukan hanya sekedar mau mendengarkan, tetapi ada yang disebut komunikasi nonverbal. Ada tatapan mata, ada raut muka, mimik wajah, ada gerakan, ada air muka, ada gerakan tubuh yang meresponi
apa yang dia dengarkan pada si pembicara yang sedang berbicara. Nah, itulah dikatakan kemampuan untuk mendengarkan itu mencakup semua hal itu, dan gak gampang. Di tengah dunia yang penuh dengan peralatan-peralatan canggih, fokus orang tertuju sama alatnya masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita sering dengar kan ada istilah dalam sebuah keluarga, di satu rumah kumpul bareng-bareng di ruang keluarga yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Mereka lagi berkomunikasi, tetapi mereka tidak melakukan komunikasi antar sesama. Mereka konsentrasi dengan alat-alat masing-masing. Mereka lagi bercakap-cakap, tetapi mereka secara fisik mereka kumpul sama-sama dengan anggota keluarga, tetapi tidak ada percakapan yang benar, yang baik di situ. Cuman fisiknya kumpul bersama, tapi tidak membangun sebuah komunikasi yang dimaksud, komunikasi yang berhasil. Ada yang mendengarkan. Jadi gini, komunikasi yang berhasil ada dua pihak minimal. Pihak yang menyampaikan dengan baik dan pihak yang mendengarkan dengan baik. Nah, di lingkungan umum Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak orang yang mampu mendengar. Kalau dikatakan banyakannya mana? Yang mendengar apa yang mendengarkan? Banyak yang mendengar tapi tidak mendengarkan. Apa sih bedanya? Bahkan cenderung gini, bukan soal mendengar dan mendengarkan. Banyak orang cenderung pengen didengar tapi tidak mau mendengar dan tidak mau mendengarkan. Nah, mendengar ternyata gini, mendengar itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan sambil lalu, sambil beraktivitas, sambil nyetir pun bisa, sambil pegang peralatan kita bisa mendengarkan, bisa. Nah, definisi mendengar adalah gini, dapat menangkap suara, itu tuh namanya mendengar. Jadi ternyata definisi mendengar adalah rendah sekali ya. Ketika telinga dapat mendengar suatu suara, itu namanya mendengar. Seberapa banyak orang lebih senang ternyata dengan posisi cukup mendengar aja. Pokoknya dia lagi ngomong apa silahkan, kedengaran suaranya, tapi ngomong apa nggak tahu ngomong apa. Karena memang bukan dalam posisi mau mendengarkan, cuman kedengaran aja. Nah, yang namanya mendengar itu selalu di dalam kondisi tidak sengaja, karena lagi terdengar aja suaranya. Nggak sengaja pengen dengar. Jadi kalau kita lagi keluar atau gini, kita dalam ruangan ini kan, kalau kita lagi saksikan tayangan ulangnya di YouTube kan, yang namanya bunyi sirine, yang nama bunyi klakson mobil kan ada kan. Nah, itu apa? Itu kedengeran. Nah, itu namanya mendengar. Jadi ada bunyi, kedengeran. Namun mendengarkan adalah tindakan sadar yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan sebuah keputusan untuk mendengar dengan hati. Memang ada sebuah intention, ada sebuah maksud dengan sengaja mau mendengarkan, dan bukan cuma sekedar pakai kuping ya, tapi memang dengan kita mengerahkan segenap kemampuan kita untuk nangkep apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Jadi mendengarkan adalah sebuah proses mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau proses mendengar itu terjadi secara kebetulan. Nah, kalau proses mendengarkan itu faktor kesengajaannya sangat besar, karena memang niat pengen mendengarkan. Karena di dalam mendengarkan, di dalamnya, karena gini, ada orang yang membagi tiga, mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Tetapi buat saya cukup mendengar dan mendengarkan, karena di dalam mendengarkan ada unsur menyimak. Menyimak adalah usaha memahami apa yang mau disampaikan oleh sang pembicara kepada aku. Apalagi kita mengerahkan tadi kan faktor komunikasi nonverbal, mengerahkan segenap kemampuan kita. Bahkan kita seringkali waktu di dalam konseling, seringkali kita minta tolong Roh Kudus untuk ceritakan seluruh apa yang menjadi maksud daripada orang yang, sementara orang itu menyampaikan sesuatu. Karena memang sengaja kita pengen tahu, pengen dengar, pengen menyelami. Nah, ini dikatakan mendengarkan. Nah, dari sini mulai jelas kan apa yang namanya mendengar dan mendengarkan. Mana yang kita lebih sering lakukan? Mendengar apa mendengarkan? Mudah mana? Mendengar apa mendengarkan? Ternyata kan mudah mendengar. Jadi mendengar itu dapat dilakukan tanpa mendengarkan, tapi mendengarkan dilakukan dengan mendengar terlebih dahulu. Jadi mendengarkan artinya mendengar tanpa kita melakukan sesuatu aktivitas, karena kita memang khusus sengaja mendengarkan dan mengerahkan segenap kemampuan kita untuk mendengarkan. Jadi
Nggak ada yang namanya mendengarkan itu waktu kita ngerjain sesuatu, lagi nyuci piring, lagi balas WhatsApp dan lain-lain. Itu termasuk kategori bukan sedang mendengarkan, meskipun sepertinya kayak lagi mendengarkan. Jadi ketika ada aktivitas yang sedang kita lakukan, aktivitas lain, itu bukan termasuk mendengarkan. Nah, mendengarkan artinya mau menahan diri untuk juga nggak langsung memberikan komentar atas apa yang dibicarakan oleh sang pembicara. Mendengarkan juga tidak menyela perkataan. Menyela atau menyelak apa ya sama sih, mirip yang tadi ya. Tidak memutus pembicaraan karena kita lagi mau mendengarkan. Banyak lah ya, mendengarkan juga mau dengan sepenuh hati, dengan niat yang benar-benar tulus membantu lawan bicaranya ini mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Kita juga bantu tolong dia untuk mengeluarkan. Kayak lagi dokter lagi mau nolong orang untuk bersalin, yuk bantu untuk mengeluarkan. Nah, keterampilan mendengarkan Bapak Ibu sangat dibutuhkan dalam semua kehidupan kita hari-hari ini. Bukan udah porsinya orang, bukan porsinya pelayan Tuhan, konselor di gereja aja. Setiap kita orang percaya, karena gini yang tadi saya sampaikan, orang di luar sana juga udah paham tentang masalah ini. Orang di luar Kristus mereka paham bahwa ada yang namanya mendengar dan mendengarkan, karena memang ini diajarkan di ilmu komunikasi, ya kan? Bahkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau yang ada menekuni di dunia bisnis, pakar marketing ya, di dalam studi marketing diajarkan, dulu kan marketing diajarkan gimana kita bisa menawarkan apa yang kita mau jual kan dengan sebaik mungkin sehingga yang mendengarkan tertarik apa yang kita mau jual dengan sebuah gaya bicara yang luar biasanya dibangun sedemikian rupa. Tetapi ternyata ilmu marketing hari ini menekankan juga bahwa ternyata orang-orang yang bertugas di dunia marketing mereka harus punya kemampuan untuk mendengarkan klien mereka. Itulah sebabnya di hari-hari di dunia barat ya, para marketing di perusahaan, di berbagai perusahaan ya, apapun produk yang ditawarkan ya, termasuk asuransi, barang, seperti apapun bentuknya, mereka ternyata dilengkapi dengan kemampuan bukan cuma buat jago ngomong meyakinkan pembeli supaya dia beli itu produknya, tetapi mereka diberikan kemampuan dan hari-hari yang ditekankan adalah kemampuan untuk mau mendengarkan para customer sehingga kemudian dia bisa menawarkan produk yang tepat dengan apa yang dirindukan. Ternyata memang hal mendengarkan ini adalah memang udah porsi buat semua orang. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang Tuhan? Masa kita ketinggalan, kita gak mampu memiliki keterampilan untuk mendengarkan? Nah, harusnya kita harus lebih mampu seharusnya, karena kita ajarkan itu. Ya. Karena dengan memberikan, dengan apa? Dengan mendengarkan kita bisa membangun sebuah keterampilan sosial kita. Untuk lebih bisa memahami apa yang lawan pembicara maksud ya. Nah, jika setiap orang memiliki keterampilan mendengarkan, maka terjadilah komunikasi yang efektif terjalin dan itu akan meminimalisir berbagai konflik. Karena ternyata salah satu pemicu konflik adalah ketidaksediaan seseorang untuk mendengarkan lawan bicara. Waktu seseorang bersedia untuk mendengarkan, maka itu sebetulnya orang lawan bicaranya merasa lebih dihargai, merasa lebih didengar pendapatnya. Ya, sampai saya nyampaikan ini saya juga belajar lagi kan. Oh iya, diingatkan lagi betul. Seringkali kan orang hanya pengen ngomong tapi nggak mau denger, nggak mau mendengarkan. Nah, sekarang pertanyaan gini, bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan para suami istri ini di tempat ini? Atau buat Anda yang ada di rumah yang lagi nonton lewat YouTube? Apa yang sudah bangun? Ya, apakah di dalam kehidupan Anda, kehidupan Bapak Ibu Saudara, sudah terbangun pihak yang menjadi pembicara yang baik dan pihak yang menjadi pendengar yang baik? Karena untuk terjadi komunikasi yang berhasil, dua pihak yang pendengar yang baik, pembicara yang baik ini mesti ada. Nah, ternyata gini, salah satu inti daripada pesan Tuhan adalah jangan terburu-buru bicara soal mendengarkan suara Tuhan. Ternyata penekanannya lebih kepada apakah kita mau mendengarkan perkataan orang lain dengan baik. Nah, bagaimana dengan suami istri? Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua, anak terhadap orang tua. Karena ternyata kemampuan ini pun harus dibangun sehingga tercapailah sebuah komunikasi yang berhasil. Kenapa? Kadang-kadang yang menjadi pemicu pertengkaran kan gara-gara kan nggak ketidakmampuan
Yang ngomong pengen ngomong, yang satu nggak mau mendengarkan, dua-dua pengen ngomong gitu. Kenapa ada pertengkaran terjadi? Ya di dalam ini kan saya juga lagi terus bimbingan pernikahan nih. Kenapa pertengkaran bisa terjadi? Karena dua-duanya pengen ngomong, yang tidak ada yang mau pengen mendengarkan. Jadi ketika gagal di komunikasi, mau dijelasin apa nggak mau ngerti karena nggak mau denger dan pengen memaksakan kehendaknya sendiri, yang akhirnya kan diambil jalan pintas. Yuk kita berantem aja deh kalau gitu. Mau ngomong nggak didengar, pakai piring aja deh, dia dengar tuh piring kalau pecah. Kenapa? Gagal di komunikasi. Ketika saya waktu suatu hari, ya saya sama Ibu Rika berhadapan dengan sepasang suami istri. Gimana Bapak Ibu komunikasinya ya di dalam sebuah komunikasi santai? Gimana komunikasi antara suami istri? Dia bilang. Dijawab secara bersamaan. Ya istri bilang, gak baik. Yang suami langsung baik Pak. Nah rata-rata suami kan merasa baik-baik aja gitu. Dijawab secara bersamaan, tidak Pak, baik Pak. Nah istrinya bilang, gimana kita bisa baik? Kan kamu ngomongnya kan di lantai berapa, saya ada di lantai berapa, baju gua mana? Gitu. Suaminya pikir itu adalah komunikasi. Terus saya kan sering ngomong sama istri saya, bukan yang ngomong kayak begitu. Dan buat istri merasa, lu lagi ngomong yang bener dong gitu. Dan inilah terjadi miss lagi. Karena tidak ada pihak yang mendengarkan dengan baik dan tidak ada pihak yang mau menyampaikan yang dengan baik. Itu suami istri ya dalam keluarga. Nah ini sebagai yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, kita sudah saatnya ada di posisi menjadi pendengar yang mendengarkan dengan baik. Bukan lagi jadi orang yang terus kerjanya mau mengeluarkan unek-unek segala macam sampah dan bikin orang lain jadi tempolong gitu. Kenapa? Ditinjau dari sudut waktu. Ibrani 5 ayat 12. Seharusnya kita udah jadi pengajar kalau ditinjau dari sudut waktu. Nah kita juga harus pintar, jangan mau kita jadi keranjang sampah, nampungin sampah orang. Artinya ini jangan salah paham ya. Bukan artinya nggak boleh konseling dengan Bapak Ibu Gembala atau Kakak Rohani, oh silahkan. Tetapi artinya gini kan ada orang yang kerjanya terus ngeluarin sampah. Dan kita jangan bodoh, nampungin sampah dulu. Nah ngebayangin saudara, kalau nampungin sampah terus, lama-lama penuh sampah loh. Nah ingat bahwa kan di dalam Yesaya 50 ayat 4 ini, Allah telah memberikan apa kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataanku aku dapat apa memberikan apa semangat baru kepada orang yang letih lesu. Itu ada banyak orang letih lesu hari-hari ini. Bukan orang yang terus ngeluarin sampah. Orang yang letih lesu, mereka datang, mereka minta dikuatkan. Tapi kalau orang yang ngeluarin unek-unek, mereka nggak mau dengar nasihat. Mereka mau nyampaikan sampah mereka kepada orang lain, tapi mereka nggak mau dengar nasihat. Nah kita harus juga bikin bedain mana orang yang pengen nasihat, mana orang yang cuma pengen ngeluarin unek-unek aja. Di dalam pelayanan sering banget kan kami ketemu yang model-model gitu kan, ada orang sengaja datang untuk apa? Untuk ngeluarin sampah, tapi tidak mau mendengar satu nasihat pun, karena nggak ketemu orang kayak begitu. Nah inilah tugas kita Bapak Ibu Saudara. Nah itu nih yang pertama kan suami dengan istri ya, misalnya keluarga lah, orang tua anak. Yang kedua sebagai anak Tuhan ya, para pelayan Tuhan. Yang ketiga, demikian pula waktu kita datang sama Tuhan. Ini masih di poin 1 ya. Demikian waktu kita datang sama Tuhan, jangan selalu datang sebagai pihak yang selalu ingin didengar. Namun datanglah sebagai pihak yang hendak mendengarkan dengan baik. Dan yang menarik pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan kesiapan untuk memperhatikan dan siap untuk mentaatinya. Wow. Jadi kita datang sama Tuhan jangan selalu bawa list untuk Tuhan dengar. Memang Tuhan punya kemampuan untuk tahu semuanya itu, tetapi mari kita datang sebagai pendengar yang baik. Datang dengan maksud bukan cuma sekedar pengen tahu nih Tuhan ngomong apa sih gitu. Enggak, ternyata gini, kata mendengar Bapak Ibu Saudara di dalam bahasa aslinya syamah. Syamah itu bukan cuma sekedar pengen tahu, tapi mau mendengarkan, to listen, to agree, to obey ternyata. Jadi datang dengan sebuah kesiapan pengen dengar dan siap untuk melakukan apapun yang Tuhan katakan. Di situ baru Tuhan bicara di situ. Kalau kan ada pengen tahu banget atau pengen tahu aja gitu ya.
Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Kalau kita datang dengan sebuah, dalam tanda kutip nih, dengan sebuah kenekatan, Tuhan bicara apa aja. Aku datang untuk tangkap dan untuk hidupi itu perkataan yang seringkali nggak mudah untuk dilakukan. Jadi jangan datang sama Tuhan ya artinya kayak inilah masa kita udah beralih. Jangan hanya datang bawa selist untuk minta disetujui sama Tuhan. Ini loh Tuhan, aku pengennya begini. Tolong penuhi ini, kabulkan. Tetapi mari lidah dan telinga seorang murid datang siap untuk taat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mendengarkan di dalam keteraturan menghasilkan pengenalan. Apa sih maksud mendengar dalam keteraturan? Bukan kapan mau dengar, nanti kapan gak mau dengar, nanti kapan lagi, iya deh, mau denger deh. Nah, tapi dalam sebuah keteraturan. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya bilang ini kan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada satu penunjuk waktu di situ, yaitu apa? Setiap pagi. Oh, jadi siang nggak bisa Pak? Bukan kita permasalahkan pagi, siang, sore, malamnya. Tuhan bisa bicara kapan aja sepanjang kita menyediakan hati dan telinga kita, ya, telinga rohani kita. Tetapi Yesaya memutuskan dia mau datang dengan telinga seorang murid setiap pagi. Ketika dia bangun dari tidurnya, ketika segala sesuatu masih dalam keadaan fresh, ada kesegaran, dia mau datang mendahulukan dengan kondisi yang primanya itu datang, siap untuk diajar, siap untuk mendengarkan sesuatu. Wow, ini luar biasa. Ya kalau perkara nanti saya freshnya siang, ya terserah itu mah. Tetapi ada sebuah keputusan untuk setiap pagi, setiap hari. Wow, ini kan yang kedisiplinan ini kan yang gak mudah. Dia memutuskan untuk menyediakan telinganya buat Tuhan secara teratur dan terus menerus. Dia melatih dia. Semakin sering berlatih, Bapak Ibu Saudara, percayalah kita akan semakin dipertajam. Makanya dikatakan ia mempertajam. Kata mempertajam itu membuat sebuah peningkatan karena ada sebuah keteraturan yang dilakukan. Yang tadinya kita nggak ngeh, kita waktu kita melatih, oh ternyata ini maksudnya ini toh. Ternyata maksud Tuhan tuh ini. Kenapa? Karena ada keteraturan waktu kita datang dengan sebuah kerinduan. Ya, untuk mendengar suara Tuhan dimulai dengan sebuah apa? Sebuah kerinduan. Makanya di dalam pertanyaan Komsel minggu lalu ada nggak yang menjawab? Apa kuncinya? Dahaga. Bukan kuncinya ingin tahu. Enggak, dahaga, haus, pengen banget. Dan yang namanya orang haus banget itu nggak bisa ditawar. Kalau cuma sekedar haus, ya udahlah, ganti dulu sama aktivitas yang lain. Tapi kalau orang udah benar-benar haus, seperti rusa merindukan air, rusa nggak bisa ditawar. Mau ada buaya, dilabrak. Pokoknya bahaya mengancam nggak peduli, pengen air. Yesaya menetapkan sebuah keputusan seperti itu. Dan yang namanya mendengar suara Tuhan itu adalah memang suara Bapak Ibu. Bukan sepertinya, bukan kayaknya mah lagi diingatkan Tuhan gitu. Tetapi kalau yang namanya mendengar suara Tuhan, ya ada suaranya. Dan ingat, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus pada roh kita. Makanya benar-benar kondisi hati kita harus jaga, jangan ternoda, ada benci, pahit dan kecewa. Oh, sulit itu dengar Roh Kudus berbicara kepada roh kita di tengah kondisi hati yang berkecamuk seperti itu. Ingat Samuel kecil. Samuel masih kecil, maksudnya Nabi Samuel waktu masih kecil. Kan dia dibawakan karena nasar daripada mamanya untuk mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Maka Samuel kecil-kecil udah pakai effort kan di bait Allah. Dia dititipkan sama Imam Eli. Kan di situ dia dengar suara Tuhan, kan dia belum ingat kan waktu Tuhan panggil namanya kan Samuel. Ya mungkin nggak manggilnya nggak kayak gitu, tetapi ada suara lembut yang terdengar oleh Samuel. Ada yang manggil aku. Maka dia samperin Imam Eli kan, Bapak panggil aku. Enggak gitu. Oh, siapa ya gitu. Dia balik lagi ke kamarnya, kemudian benar lagi suara Tuhan memanggil Samuel. Dia datang lagi ke kamar Imam Eli sampai 3 kali. Nah di situ tahulah Imam Eli.
Ya, jelek-jelek juga pengalaman juga kan Imam Eli kan. Oh, suara Tuhan itu bicara sama kamu. Kalau itu siapkan dirimu. Ini aku Tuhan berbicara sebab aku siap untuk mendengarkannya. Wow, itu keren banget itu suara itu. Dan ini menjadi perkataan yang terus saya datang sama Tuhan. Tuhan berbicara sebab aku siap untuk mendengarkan suaramu. Nah, dari pengalaman Samuel yang enggak itu suara Tuhan, akhirnya menjadi Samuel dewasa yang terbiasa mendengar suara Tuhan. Didapat dari mana? Dari sebuah keteraturan dan keterlatihan. Dari sebuah kedisiplinan yang terus dibangun hari lepas hari. Sehingga tajamlah Samuel. Itu jadi kerinduan setiap kita dan saya. Menjadi semakin tajamlah. Nah, lewat pesanan ini Tuhan juga nyampaikan. Nah, ada seseorang di ruangan ini punya kerinduan untuk terus mau meningkatkan. Untuk mau meningkatkan waktu dia berhadapan dengan orang lain, untuk mau bangun lebih lagi ketajaman, untuk mau mendengarkan lebih lagi. Baik suara Tuhan maupun suara daripada orang yang dilayaninya. Nah, jangan tanya lagi siapa, ya nanti saya sampaikan pribadi sama orang. Nah, dari situlah Samuel tumbuh menjadi pribadi, ya, yang terbiasa sama dengar suara Tuhan, ya. Dan ingat cara Tuhan menyampaikannya itu nggak baku, Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan menyampaikan suaranya sama saya beda dengan cara Tuhan mungkin menyampaikan sama Bapak Ibu. Artinya gini, masing-masing punya gaya bicara. Tuhan punya, seperti kita sama anak kita punya gaya bicara. Anak ke satu sama anak kedua punya gaya bicara yang berbeda, gaya penyampaian yang berbeda. Dan tangkap itu tangkapnya tahu dari mana? Lewat sebuah kebiasaan, keteraturan dan kedisiplinan. Kita tahu, aku tahu maksud Tuhan ini. Ini nggak akan kita pernah dapat kalau kita mulai membiasakan bergaul di situ. Ya tapi Pak kan nggak dapat apa-apa, nggak tangkap apa-apa. Mulai terjun di situ, mulai masuk, mulai selami. Karena seringkali, bukankah kita seringkali suka berkata begini? Aku ngerti lah, lewat sebuah akhir kejadian kita seringkali berkesimpulan gitu. Waktu itu tuh seperti kayak pernah, ya kayak dapat arahan mesti gini. Nah, sebetulnya gini, Tuhan tuh banyak berbicara sama kita, tapi seringkali kita nggak ngeh, karena kita nggak kurang, karena banyak orang percaya kurang menyediakan telinganya untuk mendengarkan. Ya, kurang lebih prinsipnya itulah, nanti dipanjang lebarkan bolak-balik itu lagi ya. Oke, saya tutup gini. Tuhan sedang mengajarkan kita cara untuk berkomunikasi yang benar, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, Bapak Ibu Saudara. Karena memang hari-hari ini Tuhan juga bukan cuma mau kita terus terhubung, tapi kita nggak mau berhubungan dengan orang lain, enggak. Tuhan mau menerjunkan kita di dalam dunia nyata. Oleh sebab itu Tuhan mau juga cara kita berhubungan dengan orang-orang di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Prinsipnya tetap sama, ya. Input menghasilkan output. Ternyata beberapa minggu ini pesannya kan kurang lebih kayak begitu. Intinya adalah tangkap sumber yang benar, bergaulah dengan sumber, percayalah, lihat ada output yang luar biasa. Yang itu kita boleh dapatkan waktu kita membangun telinga seorang murid. Lihat hasilnya, ada perkataan seorang murid yang keluar dari mulut kita, dan itu membangun kehidupan orang banyak. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berdoa.